pakan ini ada pakan konvensional dan ada pakan alternatif. Lele ditaruh di air apapun itu hidup, Pak. Bahkan air comberan yang lekat pun dia tetap hidup. Ataupun suplemen penambahan untuk yang namanya agar lele itu cepat tumbuh. Karena saya sudah membuktikan sendiri dengan eksperimen saya. Jadi ketika yang namanya hujan turun, kita lakukan penanganan dulu agar pH itu netral dulu. Oke, teman-teman semua pecinta budidaya perikanan, terutama perikanan konsumsi. Hari ini saya sudah berada di tempat kolam milik seorang tokoh yang banyak diagung-agungkan oleh para peternak lele. Dan beliau disebut sebagai mbahnya lele ini. Nah, ini namanya Mbah Odi. Beliau sangat cermat dan banyak melakukan uji coba yang luar biasa dalam berbudidaya lele sehingga menghasilkan yang terbaik dari apa yang dia lakukan. Ini karena kepakaran dan pengalaman yang sangat dalam dari beliau, kita akan coba tanya-tanya ya, sejauh apa sih dan bagaimana sih berbudidaya lele itu supaya menghasilkan dan profit buat para peternak. Selamat siang, Bodi. Selamat siang, Mbak Roni. Bodi, ini kita jujur nih banyak muatan pertanyaan, terutama kita mau bicara tentang hal-hal yang jadi mitos di dunia perikanan, terutama lele ya, gitu. Nah, itu yang pertama ini mengenai masalah kalau ngasih makan setelah hujan tuh bahaya nggak? Oh, itu bukan mitos, Bos. Itu fakta ya. Jangan, Ya, kenapa jangan? Kan begitu, karena air hujan yang mengucur ini mengandung asam yang tinggi. Nah, asam yang tinggi ini untuk yang namanya ikan itu kurang bagus. Jadi ketika yang namanya hujan turun, kita lakukan penanganan dulu agar pH itu netral dulu. Jadi ketika ikan sudah kena asamnya tinggi, dikasih makan, ya boro-boro dia mau yang namanya lahap makan. Malah mati nantinya dia. Gitu. Lalu ada lagi nih Modi, ada teman-teman yang bertanya, sebenarnya bagus di kolam seperti apa sih? Kolam tanah atau kolam terpal atau kolam beton? Nah, sekarang begini, Mbak. Kalau kita punya lahannya terbatas, kita pengen usaha, terus kemudian misalkan dengan saya sewa lahan misalkan. Sementara orangnya tidak boleh digali, terus kemudian mundur kan tidak. Banyak cara budidaya lele. Kolam tanah dengan kolam terpal ataupun kolam bulat ataupun kolam apa itu semuanya sama. Cuman balik lagi, kenapa dikatakan kolam tanah itu lebih baik? Lele ini habitatnya airnya itu harus berlumpur sebenarnya. Kenapa? Karena dia untuk tempat sembunyi. Nah, ditambah lagi kolam tanah ini mampu menyerap amoniak yang ditimbulkan dari kotoran-kotoran ikan tersebut langsung ke dalam tanah, dia terserap sendiri. Nah, kenapa kolam terpal juga bagus untuk yang namanya untuk pertumbuhannya? Nah, kolam terpal dengan kolam tanah harus lebih ekstra kolam terpal. Kita harus selalu membersihkan kotoran ini sedikit demi sedikit. Gitu sebenarnya sih ke sana. Jadi sama saja. Nah, lalu juga ini, Bodi, ada mitos nih. Berita teman bilang sama saya, yang bagus itu air yang warnanya hijau. Nah, terus ada juga di beberapa tempat yang bilang, enggak, yang bagus air yang kuning. Ini yang bener gimana, Bodi? air yang bagus, Pak, adalah air yang sudah diendapkan, air yang pH-nya sudah netral. Itu bagus untuk budidaya ikan apapun. Lele ditaruh di air apapun itu hidup, Pak. Bahkan air comberan yang lekat pun dia tetap hidup. Cuman balik lagi, air bening ini adalah awal nggak mungkin langsung air kotor dimasukin. Nah, kenapa dia yang namanya air itu akhirnya berubah? Karena air itu semakin tua ada di kolam dan semakin menimbulkan entah tumbuhnya lumut, entah tumbuhnya plankton, entah tumbuhnya bakteri-bakteri yang lain, sehingga menyebabkan perubahan warna yang terjadi. Hijau juga terlalu pekat, jelek. Bening terlalu bening juga jelek untuk lele. Karena ikan lele ini adalah ikan yang ada sedikit bahasanya kanibalisme terhadap teman-temannya. Lele itu punya daerah teritorial, Pak, menguasai tempat namanya. Nah, ketika dia sudah ada di sini, ya ikan itu akan diam di sini aja gitu. Nah, yang lain kan banyak.
mencari tempat teritorial juga. Akhirnya terjadi perkelahian, luka, mati. Sebenarnya gitu. Nah kalau air gelap, akhirnya tidak timbul itu kenapa? Karena satu sama lain tidak saling berantem. Iya. Itu. Jadi semuanya bagus. Oke. Sebenarnya ada lagi hal yang menarik yang saya amati dari para peternak lele nih. Mereka tuh banyak yang bereksplorasi mencari pakan alternatif nih, Mbah. Ya. Ya kan? Ada yang harus ditambah tiren, ditambah telur, apa cari lagi bahan apa ya istilahnya bakso yang dicacah-cacah, usus segala macam. Nah, sebenarnya itu optimal nggak sih, Mbah? Mungkin bisa diceritakan nih. Yang utama Pak dalam budidaya lele adalah ada kolam, ada ikan, ada pakan. Pakan ini ada pakan konvensional dan ada pakan alternatif. Namanya juga pakan alternatif. Alternatif adalah pengganti sebuah konvensional. Intinya pengganti yang utama. Utamanya apa ya? Pelet. Kan begitu. Karena pakan alternatif ini tidak selalu tersedia. Tidak layaknya seperti pelet yang ada di toko-toko banyak. Cuman yang namanya orang usaha Pak, bagaimana caranya income untuk budidayanya lebih besar. Nah itu sebetulnya untuk menjaga kualitas seperti itu yang mau dilakukan tuh ini apa aja sih? Nah gini Pak, saya ini seorang pemijah lele. Pemijah lele dalam istilah umumnya adalah breedernya lele, jadi seorang pembenih. Utama dari yang namanya sebuah pembesaran adalah benihnya. Ketika benih kita sehat, benih kita tumbuhnya normal, maka yang akan didapat adalah hasil yang maksimal. Normalnya sebuah pertumbuhan, anggaplah misalkan kita nanam sekian, ukuran sekian, kita jadi panen sekian bulan. Betul. Ukuran sekian bulan, ukuran sekian bulan. Semuanya kan ada. Karena normalnya dari mulai 0 sampai yang namanya konsumsi atau ukuran pecel. Dari 0 ini, dari mulai, anggaplah mulai menetaskan sampai yang namanya panen. Sampai panen itu panen pecel. Anggaplah. Itu maksimal 6 bulan Pak. Cukup lama ya. Cukup lama. Nah makanya banyak rekan-rekan yang mengambil segmentasinya di budidaya itu banyak segmentasi. Ada yang pemijah, ada yang nyetak ukur, ada yang nyetak pembesaran. Nah kebetulan kalau di kolam saya di sini saya bereksperimen ataupun mencoba dari mulai breeder, jual ukuran sampai konsumsi, sampai produksi indukan sendiri. Dan untuk mendapatkan hasil yang baik, saya dengar-dengar kabar nih Mbak Odi masih simpan-simpan terasi ya sebetulnya apa sih Mbak Odi? Jadi gini Mbak Roni, saya menemukan dan mungkin saatnya saya buka bahwa saya udah menemukan temen nih, kalau memang temen-temen dari pendamping pelet lah ataupun suplemen penambahan untuk yang namanya agar lele itu cepat tumbuh. Karena saya udah membuktikan sendiri dengan eksperimen saya, kita harus bingung lah Pak. Kalau kita mau budidaya harus bingung. Yang penting tadi, apapun caranya, bagaimana kita itu mempercepat waktu panen. Ya dengan saya tambahkan ini aja, nggak macam-macam. Jadi hasilnya nggak tambahkan dari ini saja. semua eksplorasi Mbak Odi yang selama ini bergulat dengan budidaya, sekarang menemukan satu komposisi yang tepat nih Mbak Odi ya. Betul Pak. Ini sih satu kunci untuk para pembudidaya ataupun para pemula ataupun yang ya kalau yang profesional mungkin karena dengan berbagai macam ilmu yang mereka miliki. Cuman pengalaman saya pribadi yang mengatakan bahwa produk Jos Pro yang berdasarkan ataupun bahan dasarnya dari pakan yang memang sudah sangat langka dicari sebenarnya sih. Karena produksi begini udah sangat langka. Sangat membantu saya. Saya mampu Pak mencetak ukuran itu, anggaplah dalam 1 minggu yang harusnya 1 ukuran bisa meningkat menjadi 2 ukuran. Nah 2 ukuran ini kan udah jelas, misalkan dari ukur 1 dia udah ukur 3. Ya kan, ukur 3 ini dalam hitungan rupiahnya yang harusnya harganya sekian udah naik grade-nya, naik harganya secara ekonomisnya gitu. Jadi ya kalau untuk para pemula, para breeder dan lele sehat ya Budi ya. Alhamdulillah. Sementara tadi Bapak bisa melihat bahwa walaupun pada masa sekarang ini masa pancaroba namanya Pak. Nah setiap perubahan musim, setiap perubahan cuaca pasti akan menimbulkan, anggaplah, kematian pada lele, pada budidaya apapun sebenarnya sih. Cuman pada lele ini sangat yang namanya dominan sekali tumbuhnya jamur Pak. Nah tumbuhnya jamur ini mampu yang namanya menghinggapi lele itu. Kenapa? Karena daya tahan dia kurang. Terus dan saya mencoba menggunakan ini dan alhamdulillah bisa dibuktikan mungkin dari pelanggan saya bahwa lele saya alhamdulillah
mampu hidup dimanapun dan mampu bertahan. Jadi gini Pak, saya lanjutkan. Ada pakan yang harganya itu cuma 150.000 Pak, satu karung. Yang isinya sama 30 kilo. Lebih murah. Lebih murah lah intinya sih. Nah, saya coba menggunakan Joss Pro ini. Yang kemasan kecil aja dulu yang saya gunakan. Ya. Nah, dengan takaran, anggaplah yang saya biasa gunakan dalam satu hari ini, dalam satu kali ngasih makan, itu 1,5 kilo, 3 kilo, Ya. saya gunakan 1,5 kilo Pak. Dengan estimasi 1 kilo pakan itu 2 sendok ini. 2 sendok takar begini, ini yang sudah terpakai sama saya. Nah, ini satu gini. Ini kalau untuk pembesaran Pak. Ya, ya. Kalau untuk pembesaran, jadi ketika saya kasih 1 kilo itu, saya kasihkan 2 sendok ini. 2 sendok 1 kilo. Berarti kalau seandainya 1,5 kilo, saya kasih 3 sendok. Iya. 3 sendok ini. Jadi Tuh. lebih hemat. Kita bisa menggunakan pakan yang biasa dicampur suplemen ini, hasilnya sangat luar biasa Pak. Jadi pakan alternatif kita bisa kesampingkan, sehingga kita tetap bisa berbudidaya dengan full pellet, tapi menggunakan pellet yang tidak diperhitungkan, mampu bersaing dengan pellet yang kelas tinggi. Sehingga hasil panennya kita nggak repot mikirin apapun, kita cukup menggunakan pellet saja dicampur dengan suplemen tambahan yang istimewa ini. Dan ini Income-nya lebih terjangkau, banyak ya? Bos, income-nya tuh Income lebih banyak dan harga lebih irit. lebih murah ya berarti. Lebih irit. Oke, terima kasih banyak. Sekian pemirsa, kita bincang-bincang dengan Mbak Odi. Semoga ini membuka inspirasi buat kita semua, sehingga teman-teman yang tadinya masih bingung mau membudidaya apa, ini ada satu peluang yang luar biasa dan kita bisa banyak belajar. Insya Allah apa yang didapat dengan komposisi yang ideal itu kita bisa membangun ekonomi kerakyatan yang lebih berguna lagi buat nusa dan bangsa kita. Joss Pro.